Oke teman-teman, hari ini saya ingin menyapa Anda yang mungkin saat ini sedang patah hati, yang ditinggal pergi lagi sayang, padahal lagi sayang-sayangnya, atau yang dikhianati, atau yang diduakan, atau yang sulit untuk move on. Nah, sedih, oke. Kecewa, oke. Menangis, silahkan. Tetapi ingat, jangan terlalu terlarut-larut. Jangan tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan. Kita harus bangkit, kita harus move on. Menurut pendapat saya, kalau misalnya kita dikhianati atau cinta kita orang yang kita cintai pergi, di saat itulah keluhuran cinta kita sedang diuji. Ingat, cinta dengan egoisme itu jauh berbeda, tetapi kadang-kadang bisa serupa. Katakanlah ketika kita mencintai seseorang, kemudian kita memaksakan dia untuk harus menjadi milik kita, harus tinggal bersama-sama dengan kita. Itu bukan cinta, itu egois. Kita hanya menginginkan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, padahal belum tentu dia bahagia kalau dia bersama-sama dengan kita misalnya. Nah, mencintai adalah memberikan kebahagiaan apapun yang kita bisa untuk membahagiakan dia. Ada saatnya dia bahagia bersama-sama dengan kita, di samping kita, suka dukanya bersama-sama dengan kita. Oke, kita temani dia. Tetapi saat bahagianya harus memilih jalan lain, kita harus merelakan, karena mencintai adalah membahagiakan. Seperti Kristus sendiri, kita refleksikanlah cinta kita dengan cinta Kristus. Bagaimana dia mencintai manusia dengan sepenuh jiwa raganya, dengan sepenuh hatinya, sepenuh dirinya. Tapi apakah semua manusia kemudian mencintai Kristus? Tidak semua. Banyak dari kita yang berdosa, yang mengkhianati cinta Yesus. Tetapi apakah Yesus kemudian meninggalkan kita? Tidak. Dia tetap menunggu kita untuk bertobat. Dia tetap mencintai kita tanpa syarat dan tanpa ada kebencian apapun di dalam diri Tuhan. Nah, seperti itu juga kita mencintai orang. Mencintai pasangan kita, membiarkan dia berkembang bahagia meskipun tidak harus bersama-sama dengan kita. Itulah bahagianya, atau itulah keluhuran kita mencintai. Berat, memang berat. Oleh sebab itu, cinta itu bisa menjadi luhur karena dia bisa mengatasi egoisme dirinya untuk mencintai orang lain. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita sulit untuk move on? Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan juga soal cinta kita itu cinta atau ambisi. Katakanlah seringkali kita memasang suatu hal yang ideal untuk yang kita cintai. Dia harus cantik, dia harus ganteng, dia harus putih, dia harus tidak putih, dia kaya, dia tidak kaya, atau apapun. Atau misalnya yang idealnya, aku pengen nih cowok yang seperti cowok-cowok Korea, aku pengen nih cewek yang seperti cewek-cewek Korea misalnya. Sehingga ketika kita menemui orang yang ideal itu, ternyata orang ideal itu tidak memperdulikan kita, kita patah hati, kita tidak bisa move on dari dia. Padahal itu karena ambisi kita sendiri, bukan karena cinta kita. Nah, itu juga yang harus kita renungkan. Maka bagi Anda yang juga saat ini kesulitan untuk misalnya menemukan pasangan, juga bisa merefleksikan ini. Anda tidak bisa menemukan pasangan, apakah benar-benar karena belum ada yang terbaik, atau jangan-jangan karena diri kita sendiri yang memasang patokan ideal itu yang sangat tinggi, sehingga kita cuek akan orang-orang di sekitar kita yang mungkin sebenarnya ada yang bisa mencintai kita dengan tulus. Jangan-jangan ada orang yang di sekitar kita sebenarnya yang sangat memperhatikan kita, tetapi kita menutup diri. Nah, orang yang gagal move on juga seperti itu. Dia terlalu berpatokan dengan idealismenya untuk mencintai satu orang ini, padahal orang ini sudah pergi, sehingga dia menutup diri tentang hal-hal yang baik, cinta yang mungkin ada di sampingnya yang bisa mencintai dia dengan tulus, tetapi dia cuekin. Nah, maka dari itu teman-teman, kebahagiaan itu kita yang menentukan dari hati kita, mengenal diri kita. Tidak mudah memang, semua orang, bahkan rohaniwan pun sulit untuk mengenal diri mereka. Tetapi dengan mengenal diri terus-menerus, dari situlah kemudian kita bisa mengetahui juga, ini cintaku tulus apa enggak. Ini aku menemukan orang yang seperti apa sebenarnya yang aku inginkan. Tetapi yang masuk akal juga, jangan ideologinya atau idealismenya terlalu tinggi, patokannya terlalu tinggi sehingga kita mencuekin orang-orang yang sebenarnya ada di sekitar kita. Nah, move on lah, bukalah hatimu untuk orang lain yang mungkin yang terbaik yang ingin masuk, tetapi karena kamu terlalu bergulat dengan rasa cintamu yang ditinggal pergi itu, sehingga kamu melupakan seseorang yang terbaik yang akan masuk dalam dirimu. Move on lah, tetap bahagia,
tetap semangat, jangan lupa bahagia terus dan mengenal diri kita sendiri.